Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Hari ini dalam rangka masih kaitannya dengan Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Hari ini saya menghadirkan tamu narasumber saya, salah seorang pemuda yang cukup sukses di Kota Palu, yaitu saat ini beliau menjadi anggota DPRD Kota Palu dari Dapil Palu Selatan, Tatanga, yaitu Saudara Andika. Kita di hadapan saya sekarang, beliau bersedia untuk ngobrol dengan saya, dan ini juga momen berkenalan. Saya juga saat ini juga baru berkenalan dengan beliau, dan yang data-data yang saya tahu adalah bahwa beliau adalah anggota DPRD Kota Palu yang relatif muda, dan bahkan memang muda ya. Selamat malam, Bang Andika. Saya panggil apa, Bang atau Mas atau Kakak? Kalau di Palu cocoknya apa ya? Andika saja. Andika saja iya. Ya. Iya, begini Andika, saya ini tertarik. Iya. Saya ini konten kreator di Kota Palu. Tertarik dengan informasi awal yang saya terima bahwa Andika ini adalah anggota DPR Kota Palu yang muda. Iya. Jadi untuk itu saya ingin tahu lebih dalam, dan mungkin penonton saya juga tahu dalam. Saudara Andika ini dulu SD-nya di mana? SD saya di Jalan Kartini. Jalan Kartini. SD Namrolo. Oh, jadi salam untuk teman-teman di SD di Kartini ya? Iya, di Kartini. Kalau SMP? SMP Negeri 1 Palu. SMP Negeri 1 Palu. Lulus SMP tahun 2014. SMA? SMA Negeri 1 Palu. Palu. Iya. Selanjutnya? Selanjutnya saya lanjut S1 di Untat. Untat. Tadulako. Fakultas? Di Palu juga Fakultas Teknik. Fakultas Teknik Sipil. Sipil, Iya. ya. Jurusan Teknik Sipil. Ada lagi studinya setelah itu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi biasanya orang itu masuk ke legislatif DPR. Iya. Itu biasanya generasi muda yang hidupnya mungkin bergelut dengan organisasi ya. Iya. Saudara Andika ini bagaimana kalau organisasinya? OSIS kah pernah atau apa? Kebetulan saya masuk organisasi tidak ada, jarang, kecuali nanti di kampus baru masuk di organisasi HMTS, namanya Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Iya. Dari situ pengalaman pertamanya. Iya, pengalaman untuk berorganisasi. Iya. Tapi di luar dari itu mungkin saya punya teman SD, teman SMP, teman SMA, memang sering bertemu, sering bergaul sama mereka. Jadi saya rasa dari situ. Dari situ ya, mulai bakat organisasinya muncul ya. Iya, di situ. Ya, karena kan warnanya organisasi ini tuh semua pemuda-pemuda ikut organisasi pun ujung-ujungnya kadang-kadang ke DPR. Itu artinya itu yang puncaknya ya. Dan tidak semua pemuda bisa tembus. Iya. Saya kebetulan bagaimana? Organisasi. Tapi saya suka bergaul sama teman-teman di SD, SMP, SMA di Kota Palu. Iya. Alhamdulillah kemarin saya bisa terpilih karena dari teman-teman juga, dorongan dari teman-teman. Iya. Karena dari saya di usia saya yang mencalonkan itu masih sedikit. Jadi kami teman-teman yang lain masih satu suara untuk suara. Iya, belum banyak saingan. Jadi niat itu kan tidak gampang memutuskan untuk mau berjuang kan. Memang tidak tahu itu caranya berjuang, atau sudah ada gambaran bahwa begini strateginya apa segala macam. Kan kadang-kadang kalau anak muda tahu, wah kita harus siapkan ini itu dana segala macam. Kalau tahu kadang-kadang justru malah ciut nyalinya. Ini bagaimana? Memang ada tahu sedikit-sedikit? Iya, sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran Memang. Kebetulan kakek saya juga politikus. Oh, pernah. Iya, pernah politisi. Masih ada? Sudah meninggal, sempat menjadi anggota dewan juga di pusat ya, ketika tahun 80-an itu. Jadi dari DPRD, Jadi keluarga ada darah. Kebetulan kayaknya itu organisasi. Untuk kenapa saya tidak coba saja untuk mencalonkan. Iya. Terus bukan tidak coba saja, mungkin memang saya niat pun untuk masuk ke dunia politik. Apalagi kemudian dengan orang tua. Oh begitu. Iya. Support ya Orang tua, ayah saya sangat mensupport, ibu saya sangat mensupport. Kenapa kan tidak kita dorong saja kan, apalagi masih muda, dorongan dari keluarga besar juga bilang, ayo kita sama-sama. Terus dalam prosesnya itu pernah patah semangat tidak?
Patah semangat pernah. Pernah. Karena teman-teman Dari daftar sementara, daftar tetap, segala macam kampanye. Iya, daftar. Pertama saya pernah patah semangat karena basicnya bukan orang organisasi. Jadi saya untuk komunikasi dengan orang banyak. Iya. Untuk mengumpul itu saya masih belum terbiasa. Terbiasa ya. Jadi saya berpikir apa kelebihan saya punya banyak teman. Iya. Jadi saya pergi ke teman-teman saya. Iya. Satu-satu. Jadi saya tidak ada untuk mengumpulkan orang sebanyak kayak untuk 100 orang, tidak ada. Saya istilahnya to door begitu ya, door to door. Karena saya tahu kelemahan saya di situ, jadi saya tidak melakukan. Ya, dan akhirnya ya syukurlah. Kalau boleh tahu kemarin berapa suaranya? 1606. 1606 ya. Oke. Ya, jadi saya sekalian, jadi ini mungkin barangkali hadiah untuk kita sama-sama generasi muda di Kota Palu ya. Ini bisa memberikan inspirasi dari apa-apa yang telah dipaparkan oleh saudara Andika tadi. Ada peluang untuk itu kalau kita mau mengabdi kepada masyarakat. Dan sekarang kita bicara soal partai ya. Pak saudara Andika ini kan anggota Perindo ya. Perkenalannya dengan Perindo bagaimana? Keluarga yang di Perindo atau tidak ada? Iya. Tapi kebetulan ada relasi. Perindo dan Perindo masih mencari dua kader waktu itu. Dari teman ya, bukan keluarga masukkan dari teman dari Om. Iya, teman dari Bapak bisa untuk mencalonkan dari Perindo. Ya, pokoknya ada perahu ya. Iya, ada perahu. Kan tidak sembarangan juga. Kemarin saya di perahu yang lain. Iya. Sudah pernah sebelumnya? Sebelum masih di Perindo saya pernah di partai lain. Bukan pencalekan berikutnya. Belum. Mencalonkan, tapi baru kali ini. Saya rasa partai Perindo partai yang bisa membuka ruang buat anak muda. Anak muda ya. Iya, karena waktu kemarin kami mencalonkan ada beberapa anak muda dari partai Perindo yang mencalonkan juga. Oh iya. Iya. Hari ini reses pertama ya. Bagaimana soal resesnya? Kebetulan kami mengikuti langsung. Bang Andika bagaimana dengan reses? Cukup tegang-tegang juga. Tegang-tegang ya? Iya, yang pertama ya? Iya, baru pertama. Apalagi saya belum punya program belum saya tahu bagaimana di dalam ketika kita untuk menjalankan aspirasi apakah bisa itu tidak. Mau bicara banyak juga takut cuma jadi bumerang ke depannya. Jadi saya memang semua untuk bicara saja. Terima kasih kepada masyarakat sudah memilih kemarin. Iya. Dan saudara Andika, kita untuk Partai Perindo kan kita bersyukur ya. Ada Bapak Marcelinus. Bagaimana peran dia itu ada manfaatnya? Ada pengaruhnya tidak? Sangat berpengaruh. Apalagi sekarang Pak Marcelinus sudah menjadi ketua DPD Partai Perindo Kota Palu. Dan terpilih juga jadi anggota DPD Provinsi Kota Palu. Jadi Pak Marcelinus mau untuk mengajak kita untuk bekerja sama-sama. Kan kebetulan Pak Marcel juga dapil Kota Palu, jadi kita bisa saling bersinergi. Tidak pelit ya ilmunya? Tidak pelit ilmu, sangat baik. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Pak Marcel. Oke. Baik Bang Andika, terima kasih kesempatannya, selamat dan sukses. Semoga sekali lagi pemuda-pemuda di Kota Palu, kota kita tercinta di Kota Palu. Oke pemirsa, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih warga Lorong Seruni yang sudah memilih saya kemarin. Alhamdulillah di TPS ini suara saya lumayan banyak, 22 suara, salah satu terbanyak dari beberapa TPS di Borobelu Utara. Terutama saya mengucapkan terima kasih banyak sama Omar, Thomas Man, dan Tante Lia. Itu saja, dan terima kasih sudah sempat datang. Iya, demikian penyampaian dari Nah, kalau Anda sudah masukkan keluarga, biasa kadang kita berpikir ada orang tua mau kasih masuk rumah sakit, takut, leredo. Mulai dari mana? Maka itulah kalian pilih kami. Kita orang tua kita sudah sakit, masukkan saja ke dalam rumah sakit. Bawa di rumah sakit, jangan biarkan di rumah. Jangan takut. Pada saat masuk, ada keluarga ke BPJS di jalur 2 sana, katakan sama bagian kasirnya, tolong berapa saya punya tunggakan. Setelah dia hitung misalkan 1.200.000,
minta rehab 12 bulan. Itu wajib. Kalau dia tidak lakukan, silakan telepon kami. Nah, rehab itu adalah total dari tunggakan itu dibagi 12. Misalkan 1.200.000 tadi, 1 bulan berarti 100.000. Bayar 1 bulan itu saja. 100.000 itu foto struknya dengan rawat inapnya, dengan kakaknya, dengan KTP-nya. Tunggu setengah jam, diaktifkan BPJS-nya KIS. Langsung kita arahkan ke KIS. Karena pada saat itu masyarakat tidak mampu. Itulah tugas kami. Maka bagaimana sekarang ini setiap anggota DPR itu melakukan reses? Kami bercerita apa yang kami kerja. Kemudian tadi kesehatan, ada pendidikan yang kami harus jaga, kawal di situ. Apabila ada masyarakat yang betul-betul anaknya pintar, kemudian tidak mampu untuk di tingkat perguruan tinggi atau tingkat lain, lapor ke kami. Beasiswa melalui dana aspirasi kami. Begitu juga masalah kesejahteraan tadi. Ada yang menjual kios, ada yang jual di pinggir jalan. Kita bisa bantu secara dana tunai pun kami bisa bantu. Mau buka kios, mau buka laundry dengan kelompok usaha namanya Kubek, kami bisa bantu. Tapi bagaimana kalian mau dapat bantuan kalau kemarin memilih orang cuma karena uang 100.000? Tapi kalau kalian kenal saya punya target 2026 ke depan untuk saya input di bulan 3 sama dengan Pak Andika. Saya mungkin rata-rata 5 miliar per tahun. Andika bisa 1 miliar. Kami berdua saja sudah 6 miliar. Apa yang kalian minta? Selama 5 tahun berapa? 30 miliar. Kalau saya jadikan semua usaha kayak seperti ada yang mau kambing, ada yang mau sapi, ada yang mau ayam, ada yang mau ikan, bisa, kenapa tidak? Tapi ada persyaratan di situ. Bentuk kelompok 10 orang. Kalau ada yang mau peternakan kambing, sapi, silakan komunikasi, datang sama saya. Caranya buat kelompok 10, minimal 10 orang. Jangan juga satu kakak 10 orang SMA semua, tidak. Satu kakak 1 orang. Jadi 10 kakak dalam lingkup kelurahan yang sama. Kemudian undang penyuluh di kelurahan untuk buatkan berita acara agar kelompok ini bisa kami bantu, karena itu persyaratan yang harus dibuat. Mau piara kambing boleh, kenapa tidak? Tetapi selama ini pernah tidak ada anggota DPR menyatakan seperti itu? Tidak ada, betul tidak? Maka saya katakan, mari, saya punya tuaka-tuaka, saya punya dinda-dinda. Mari datang ke rumah saya ada kok di sini, Garuda 2. Saya biasa namakan itu mabes, mangga besar, ada mangga, dia mangga di sini. Nah, datang kita komunikasi. Saya tidak pernah menutup diri. Kemudian ada yang sapi sekarang, dia punya ada 9 juta ya? 9 juta. Kalau 10, 90 juta. Tidak ada pengembalian. Siapa bilang ada pengembalian? Kalau ada anggota DPR bilang atau minta 10% dari itu, kasih tahu saya. Saya akan sikat, berarti korupsi sudah itu. Ibu-ibu mau usahanya, kiosnya jualan sayur-sayuran. Apa yang kami butuhkan? KTP, KK, NIB, nomor induk berusaha. Itu mau usaha apa nanti kami rincikan di proposal. Kemudian ada yang mau bangun apa? Laundry, kumpul 5 orang. Artinya jangan kita lengah, artinya terlena. Sudah dibuka seperti ini kita tidak bergerak. Berarti kerugian itu di kita sendiri. Jarang-jarang ada anggota DPR yang membuka peluang seperti ini untuk kita. Jadi sambil mengandai komiu, aku. Tidak ada masalah saya kira, tidak ada masalah. Ini untuk kebaikan kita. Artinya rugi, saya anggap rugi. Malam hari ini keran sudah terbuka, tapi kita tidak mau mengambil manfaat dari air yang sudah dicurahkan itu. Betul. Ini terlepas. Saya tidak bicara tadi pendidikan, kesehatan itu situasional. Tapi yang ditantang kepada kita bangun usaha. Kenapa saya yakin usaha yang kita ajukan akan dipenuhi?
Karena yang saya tahu, saya belum tahu Andika karena baru terpilih. Saya berbicara Pak Marcelinus, ini sudah berbuat dengan program biovlognya. Itu di akhir tahun. Karena program dari 2024 ini saya ada 1 miliar yang mana memang ayam kampung super. Untuk biovlog itu saya baru-baru sudah realisasikan, tetapi sementara barangnya masuk dengan bibit, dengan pakan itu di bulan 11. Jadi kalau ada yang masyarakat ingin kolam itu lagi, ada. Yang saya panggil namanya yang maju. Pak Hamsa, Pak Asri, Kak Rosna, Narina, Saudara-saudara sekalian, selamat Hari Sumpah Pemuda. Dan di Hari Sumpah Pemuda ini kita lihat salah seorang generasi muda yang cukup sukses di Kota Palu adalah Bapak atau Bang Richard, saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palu dan Dapil Tantangan Palu Selatan. Hari ini beliau melaksanakan reses yang pertama di masa jabatannya, dan inilah suasana setelah reses di salah satu kecamatan di Biru Utara Palu. Ya, salam generasi muda, hidup pemuda Indonesia, hidup pemuda Kota Palu, Sulawesi Tengah.